Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Akhlak terhadap non-muslim dalam perspektif Islam. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Muhammad Nur Alimin MPD sebagai dosen pengampu mata pendidikan agama Islam 2 atas bantuan dan bimbingannya dalam penulisan makalah ini. Islam adalah agama yang diturunkan sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Ajaran Islam tidak hanya mencakup hubungan vertikal dengan Tuhan, tetapi juga hubungan horizontal antar sesama manusia, termasuk dengan mereka yang berbeda keyakinan. Rasulullah menekankan pentingnya akhlak dalam kehidupan seorang muslim. Namun, realitas global hari ini menunjukkan tantangan besar terhadap citra Islam, terutama dengan merebaknya fenomena Islamofobia di dunia barat. Selain itu, isu LGBT menjadi sorotan tajam dalam diskusi lintas budaya dan agama, seringkali dijadikan tolak ukur toleransi dalam masyarakat barat, yang kadang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Dalam situasi ini, penting bagi umat Islam untuk memahami akhlak yang diajarkan Islam dalam berinteraksi dengan non-muslim secara adil, bijaksana, dan bermartabat. Islamofobia merupakan bentuk prasangka, ketakutan, atau kebencian terhadap Islam dan umat Islam. Menurut laporan Runnymede Trust tahun 1997, Islamofobia muncul akibat stereotip bahwa Islam adalah agama yang anti-barat, tidak rasional, seksis, dan kekerasan. Sejak tragedi 9/11 di Amerika Serikat, media barat secara masif membentuk narasi bahwa Islam identik dengan terorisme dan kekerasan. Padahal, kekerasan dalam Islam sangat dikecam sebagaimana ditegaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 32 yang menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa alasan yang dibenarkan sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sebagai bentuk reaksi, umat Islam tidak boleh merespon dengan kebencian, melainkan dengan memperlihatkan akhlak yang luhur dan menjalin dialog antar agama. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang LGBT dalam perspektif Islam. Menurut saya, LGBT sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Islam mengajarkan bahwa hubungan seksual yang dibenarkan hanya antara laki-laki dan perempuan yang terikat dalam pernikahan yang sah. Perilaku homoseksual dan perubahan jenis kelamin tanpa alasan medis dianggap dosa besar dan melanggar fitrah manusia yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut ulama klasik maupun ulama kontemporer, perilaku LGBT atau homoseksual tergolong dalam dosa besar. Namun, Islam juga menekankan pendekatan yang penuh kasih dan tidak menganjurkan kekerasan terhadap individu LGBT. Pendekatan yang tepat adalah pendidikan, dakwah, dan bimbingan moral. Di sini saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu tentang memahami hak non-muslim dalam perspektif Islam. Non-muslim yang hidup dalam masyarakat Islam memiliki hak-hak yang dijamin oleh syarat. Dalam sejarah Nabi Muhammad SAW, beliau menjalin kontrak sosial melalui Piagam Madinah yang mengakui hak-hak komunitas Yahudi dan non-muslim lainnya serta memberikan perlindungan kepada Ahlul Kitab Yahudi dan Nasrani juga kaum musyrik yang berdamai. Non-muslim yang mendapat perlindungan mempunyai 3 jaminan, yaitu yang pertama, hak atas keamanan dan perlindungan jiwa. Umat Islam diwajibkan membela dan melindungi hak-hak non-muslim yang lemah dan tertindas tanpa memandang agama mereka. Namun, pembelaan ini harus dibarengi dengan pemisahan antara individu dan keyakinan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang kedua yaitu hak beribadah dan menjalankan agama seperti dalam Quran Surat Al-Kafirun ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin, yang berarti untukmu agamamu dan untukku agamaku. Dan yang ketiga yaitu hak atas harta benda dan sosial sebagaimana ditegaskan oleh fuqaha klasik seperti dalam kitab Al-Mughni karya Ibnu Qudamah. Hak atas harta benda
bangsa dan hak sosial bagi non-muslim yang hidup di bawah naungan negara Islam. Dikenal sebagai zimmi, diatur dengan prinsip keadilan dan perlindungan penuh. Dalam harta benda fuqaha sepakat bahwa harta benda non-muslim yang ditinggal di negara Islam harus dilindungi secara penuh dan tidak boleh diambil secara sewenang-wenang oleh umat Islam. Umar bin Khattab bahkan berpesan agar kaum muslimin tidak melakukan tindakan zulim terhadap ahlul zimmah, termasuk mengganggu atau mengambil harta benda mereka kecuali dengan cara yang sah dan adil. Sedangkan hak atas sosial non-muslim yang berstatus zimmi dianggap sebagai bagian dari masyarakat Islam dengan hak dan kewajiban sosial yang setara dalam banyak aspek. Mereka berhak berkeluarga, menikah, dan berinteraksi sosial dengan umat Islam. Mereka juga mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari negara Islam. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Islam menempatkan non-muslim sebagai bagian integral dalam masyarakat dengan hak-hak yang jelas dan perlindungan yang adil sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan bersama. Akhlak dalam interaksi sosial, bersikap adil dan baik kepada non-muslim yang tidak memerangi Islam, menjaga silaturahmi dan kerjasama dalam urusan sosial dan kemanusiaan. Quran Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya orang-orang yang berlaku adil. Kesimpulannya, Islam adalah agama yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan kemanusiaan, termasuk dalam hubungannya dengan non-muslim. Fenomena Islamofobia harus dijawab dengan dakwah yang santun dan akhlak yang luhur. LGBT dalam Islam dipandang sebagai perilaku yang menyimpang, namun tetap harus disikapi dengan kasih sayang dan edukasi. Sementara itu, non-muslim memiliki hak-hak yang dijamin secara penuh dalam syariat Islam.